Kita lagi di salah satu masjid di Coast Knolls, Western Australia. Ini namanya Masjid Ar-Rahman. Tiap Kamis di sini ada kajian online rutin. Ini yang pada habis pulang kajian. Itu kita kajiannya di situ di bawah, ada bangunan situ di bawah. Mengajak orang-orang yang mengikutinya untuk masuk ke dalam neraka yang sangat panas. Kota iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun sangat disayangkan bahwa kebanyakan manusia tidak sadar akan hakikat ini. Mereka justru menjadikan syaitan sebagai teman dekatnya. Mereka membuka pintu-pintu hati mereka untuk dipermainkan oleh syaitan sebelum mereka membuka rumah-rumah mereka. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah banyak sekali mengingatkan kita sekalian di dalam ayat-ayat suci Al-Quran, dan demikian pula Nabi alaihi salatu wassalam telah mengingatkan kita sekalian di dalam sunnahnya. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala seakan terheran ketika melihat orang-orang atau sebagian dari manusia yang justru menjadikan syaitan sebagai teman dekatnya. Padahal kita ketahui dalam sejarah manusia itu sendiri, syaitan telah menjadi musuh manusia dari sejak penciptaan Nabi Adam alaihi salam. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu bi'sa lidh-dhalimina badala." Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah kalian akan menjadikan dia dan anak keturunannya sebagai sekutu-sekutu, sebagai wali-wali, sebagai teman dekat bagi kalian, sebagai pelindung bagi kalian selain daripadaku, padahal dia itu adalah musuh yang sangat nyata bagimu. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi walau demikian, bahwa Allah Subhanahu wa taala juga telah menyebutkan di dalam ayat suci Al-Quran bahwa tipu daya syaitan, gerak langkah syaitan tidaklah sehebat dari apa yang bisa dilakukan oleh manusia itu sendiri. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim bahwasannya syaitan itu tipu dayanya sangatlah lemah. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa di ayat yang ke-76, "Faqatilu awliya asy-syaitan, inna kayda syaitan kana dha'ifa." Dan perangilah oleh kalian teman-teman syaitan itu, karena sesungguhnya tipu daya syaitan itu sangatlah lemah. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya telah menjelaskan kepada kita sekalian tentang petunjuk-petunjuk bagaimana agar kita dan keluarga kita sekalian terhindar dari gangguan-gangguan dan tipu daya syaitan yang berusaha untuk menanamkan kemadaratan pada diri kita dan keluarga kita sekalian. Ya, akan kita sebutkan dalam kajian ini sejumlah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya agar kita dan keluarga kita terhindar dari gangguan jin dan syaitan, terutama ketika kita berada di dalam rumah kita sekalian. Ya, kita ketahui bahwa rumah ini adalah menjadi sesuatu yang sangat penting bagi kita sekalian. Karena tentu kita sekalian bisa jadi, terutama dari kalangan akhwat dan kalangan ummahat, tentunya rumah adalah menjadi pusat kegiatan utama dalam kehidupannya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada para akhwat, para ummahat untuk banyak berdiam diri di dalam rumah sebagaimana difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla, "Wa qarna fi buyutikun." Dan hendaklah kalian berdiam diri di rumah-rumah kalian. Dan tentu rumah adalah merupakan sebagai tempat perlindungan kita sekalian dari berbagai macam mara bahaya, dari berbagai macam cuaca yang silih berganti, dan termasuk diantaranya adalah rumah kita merupakan tempat ibadah kita, dan harapannya rumah kita adalah menjadi surga kita dalam kehidupan dunia ini. Oleh sebab itulah Nabi alaihi salatu wassalam beliau bersabda, "Baiti jannati," surgaku atau rumahku adalah surgaku. Karena penjagaan rumah dari gangguan syaitan ini menjadi sangat penting bagi seorang muslim. Karena di dalam rumah kita mungkin ada kedua orang tua kita,
Di dalam rumah kita ada pasangan hidup kita, di dalam rumah kita ada buah hati kita, di dalam rumah kita ada setiap segala sesuatu yang berharga bagi kita sekalian. Ya, sehingga melakukan penjagaan dan perlindungan terhadap rumah ini adalah menjadi sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan seorang muslim. Ya, karena sebagaimana surga berawal dari rumah, demikian juga neraka bisa berawal dari rumah. Tatkala dalam sebuah kehidupan rumah tangga, misalnya rumah tak ubahnya menjadi sebuah neraka, maka itu menunjukkan bahwa syaitan telah berhasil di dalam memporak-porandakan ya penghuni dan isi dari rumah tersebut. Ya, oleh sebab itu bagi seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, tentunya dia akan menjadikan Al-Qur'an dan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam sebagai petunjuknya dalam kehidupan ini, ya sebagai pedoman hidupnya dalam kehidupan dunia ini, maka dia akan berusaha untuk mengetahui tentang petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, ya bagaimana semestinya seorang muslim untuk melindungi dan menjaga rumahnya dari gangguan syaitan. Yang pertama, dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya yang telah diajarkan kepada kita sekalian agar rumah kita terlindungi dan terjaga dari gangguan syaitan, hendaklah kita sekalian mengingat Allah Subhanahu wa taala di saat kita masuk ke dalam rumah kita. Ya, sebagaimana hal itu diriwayatkan dalam hadis Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu taala an, di mana beliau menuturkan bahwasanya Nabi alaihi salatu wasalam telah bersabda, "Idza walija rajulu baitahu falyaqul Allahumma inni as'aluka khairul mauliji wa khairul makhraji. Bismillahi walijna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna." Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian masuk ke dalam rumahnya, maka hendaklah ia mengatakan, Allahumma inni as'aluka khairul mauliji wa khairul makhraji. Ya Allah, aku memohon kepadamu sebaik-baik tempat masuk dan sebaik-baik tempat keluar. Bismillahi walijna, dengan menyebut nama Allah aku masuk atau kami masuk. Wa bismillahi kharajna, dan dengan menyebut nama Allah kami keluar. Wa ala rabbina tawakkalna, dan kami hanya bertawakal kepada Rabb kami. Kemudian setelah itu kata Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Tsumma yusallim ala ahlihi." Kemudian hendaklah dia mengucapkan salam kepada keluarganya. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullahu taala, dan hadisnya disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Ya, jadi yang pertama tadi berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita masuk, ketika kita keluar. Ketika kita masuk ke dalam rumah, kita mengatakan bismillah. Ya, kita membaca Allahumma inni as'aluka khairul mauliji wa khairul makhraji. Bismillahi walijna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna. Ini adalah doa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Sehingga biidznillah apabila kita membaca doa tersebut di saat kita masuk ke dalam rumah, maka biidznillah taala Allah Subhanahu wa taala akan melindungi kita sekalian. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan penjagaannya kepada kita karena kita saat itu mengikrarkan ketawakalan kita kepada Allah Jalla wa ala. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupinya. Terlebih saat ini kita sekalian dalam kondisi wabah di mana kita tentu memerlukan perlindungan ekstra dari berbagai macam gangguan, termasuk gangguan syaitan, jin, wabah, penyakit, bencana, dan lain sebagainya. Maka petunjuk-petunjuk ini adalah merupakan petunjuk yang bukan hanya sekedar diketahui oleh seorang muslim, tetapi siogianya juga diamalkan dalam kehidupan sehari-hariannya. Kemudian berikutnya yang kedua, di antara petunjuk Nabi alaihi salatu wasallam agar rumah kita terlindungi dan terbentengi dari gangguan jin dan syaitan, hendaklah kita mengucapkan salam, ya mengucapkan salam kepada keluarga kita, ya kepada diri kita di saat kita masuk ke dalam rumah. Ya, karena sebagian orang, subhanallah, ketika dia pergi hendak bertamu ke rumah orang, dia mengucapkan salam dengan suara yang nyaring, lantang, bahkan mungkin dia ulang berkali-kali. Tetapi di saat dia masuk ke dalam rumahnya, dia pandang karena ini adalah rumah dirinya sendiri, rumah keluarganya, maka kemudian di saat dia masuk, dia tidak mengucapkan salam, tidak keras, tidak juga bahkan pelan.
Ini adalah merupakan sebuah kesalahan yang sangat fatal. Padahal kita ketahui bahwa salam ini adalah merupakan sebuah kebaikan dan keluarga kita adalah lebih berhak untuk mendapatkan kebaikan tersebut daripada orang lain. Ya. Al-Imam Nawawi rahimahullah taala beliau mengatakan wa yustahabu ay yaqul bismillah. Ya, disunnahkan bagi kita sebelum kita masuk ke dalam rumah mengucapkan basmalah, lalu banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam poin yang pertama tadi. Tsumma al-yusallim ala ahli baitihi sawa'un fil baiti adamiyun amla. Kemudian kita disunahkan kata Imam Nawawi untuk mengucapkan salam ketika kita masuk ke dalam rumah, baik ketika di rumah kita itu ada orang ataukah tidak. Ya, karena karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nur ayat yang ke-61, fa idza dakhaltum buyuta fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillah mubarakatan thayyibah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka apabila kalian masuk ke dalam rumah-rumah, rumah siapapun, ya, termasuk diantaranya adalah ke dalam rumah kita, fasallimu ala anfusikum, maka ucapkanlah salam terhadap diri kalian sendiri. Jadi walaupun di dalam rumah kita tidak ada siapapun juga, maka tetap kita mengucapkan salam. Kita katakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau assalamualaikum, atau assalamualaikum wa alaina wa ala ibadillahi salihin. Ya, assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Apabila tidak ada orang, maka kita ucapkan keselamatan atas kami dan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang saleh. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan minallahi tahiyatan min indillahi mubarakatan thayyibah. Apabila kalian masuk ke dalam rumah, maka ucapkanlah salam sebagai penghormatan dari Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan berkah dan kebaikan. Ya. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW beliau telah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala an, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam beliau bersabda, beliau bersabda kepada Anas bin Malik, ya bunai, idza dakhalta ala ahlik fasallim yakun barakatan alaika wa ala ahli baitik. Wahai anakku, jikalau kalian masuk ke dalam rumahmu, maka ucapkanlah salam, karena dengan salam itu dia akan menjadi keberkahan bagimu dan bagi keluargamu. Jadi salam sesungguhnya adalah bukan hanya memberikan keselamatan dan keberkahan pada orang yang kita salami, tetapi juga kembali kepada diri kita. Ya, sebagaimana juga disebutkan di dalam hadis yang lain bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam beliau bersabda bahwa ada beberapa golongan yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dan jaminan darinya. Di antara yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, beliau bersabda, ya wa rajulun dakhala baitahu bisalam. Adalah seseorang yang masuk ke dalam rumahnya dengan mengucapkan salam, fa huwa dhaminun 'ala Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan mendapatkan jaminan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, hadis ini diriwayatkan Imam Abu Dawud dengan sanadnya yang jayyid, sehingga dengan demikian mengucapkan salam walaupun tidak ada orang dalam rumah kita tetap harus kita ucapkan, karena salam itu akan kembali manfaatnya kepada kita sekalian. Ya, ini adalah petunjuk yang kedua dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya ketika kita sekalian masuk ke dalam rumah, sehingga rumah kita dapat terlindungi dan terbentengi dari gangguan syaitan. Kemudian yang ketiga, di antara petunjuk yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW kepada kita sekalian agar rumah kita terjaga dan terlindungi, terbentengi dari syaitan, adalah senantiasa berdoa kepada Allah Jalla wa'ala apabila kita hendak makan dan minum. Sebagaimana hal itu disabdakan oleh Nabi SAW dari hadis Jabir bin Abdullah. Beliau mengatakan, saya telah mendengarkan Rasulullah SAW beliau bersabda, idza dakhala rajulu baitahu fadzakara Allah inda dukhulihi wa inda ta'amihi qala syaitan la mabita lakum wala asya. Apabila seseorang masuk ke dalam rumahnya, lalu kemudian dia mengingat Allah di saat dia masuk, dan kemudian dia mengingat Allah Subhanahu wa taala di saat dia hendak makan, maka saat itu syaitan mengatakan la mabita lakum wala asya. Syaitan kemudian akan berkata kepada teman-temannya, ya, kalian di rumah ini tidak akan
memiliki tempat untuk bermalam, untuk menginap, dan juga kalian tidak akan mendapatkan makan malam di rumah ini. Wa idza dakhala falam yadhkurillah inda dukhulihi. Namun apabila seseorang masuk ke dalam rumahnya lalu dia tidak mengingat Allah di saat dia masuk ke dalam rumahnya tersebut, qala syaitan, maka kata Nabi alaihi salatu wasallam, syaitan akan berkata, adraktumul mabit. Syaitan berkata kepada teman-temannya, nah malam ini kita dapat penginapan gratis nih di rumah ini nih. Wa idza lam yazkur inda ta'amih, dan apabila dia juga tidak membaca doa di saat dia makan, ya maka syaitan akan mengatakan adraktumul mabita wal asya, ya. Syaitan mengatakan malam ini kita dapat tempat penginapan gratis dan juga bahkan kita mendapatkan makan malam gratis pula. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi ini sangat penting, ikhwani wa akhwati fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya kita sekalian berdoa di saat kita masuk ke dalam rumah, di saat kita makan, di saat kita minum. Ya. Ini akan berperan penting di dalam penjagaan dan perlindungan terhadap rumah kita. Ya, dan sangat disayangkan saat ini banyak dari kalangan kaum muslimin terkadang ya terus perlu kita ingatkan, di mana mereka seringkali lupa di saat masuk ke dalam rumah, di saat dia makan, di saat dia minum. Ya bahkan di saat dia mungkin masuk rumah sambil bernyanyi, sambil bersiul, atau masuk lantas kemudian dia sambil mencela sana, mencela sini, memaki sana, memaki sini. Ini adalah menunjukkan adanya kelalaian yang sangat luar biasa dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah petunjuk yang ketiga dari Nabi alaihi salatu wasallam agar rumah kita terbentengi dan terjaga dari gangguan syaitan. Ya, kemudian yang keempat, di antara petunjuk dari Nabi alaihi salatu wasallam agar rumah kita terbentengi dan terhindar dari gangguan-gangguan syaitan adalah dengan memperbanyak bacaan Al-Quran di dalam rumah kita. Yang terutama adalah memperbanyak bacaan surat Al-Baqarah, memperbanyak tilawah membaca surat Al-Baqarah, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, la taj'alu buyutakum qubura. Janganlah kalian menjadikan rumah kalian bagaikan kuburan, atau janganlah kalian menjadikan rumah kalian sebagai kuburan. Fa innal baita alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah la yadkhulu syaitan. Karena sesungguhnya rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah maka tidak akan dimasuki oleh syaitan. Sabda Nabi alaihi salatu wasallam, la taj'alu buyutakum qubura. Janganlah kalian jadikan rumah kalian bagikan kuburan. Ada dua maknanya kata para ulama. Makna yang pertama, kita tidak diperbolehkan untuk menguburkan jenazah di dalam rumah. Ini zahir. Yang kedua, kita tidak diperbolehkan untuk menjadikan rumah kita sepi dari ibadah bagaikan kuburan. Karena kuburan kan bukan tempat ibadah. Kuburan bukan tempat membaca Al-Quran. Kuburan bukan untuk tempat sholat. Tapi sekarang orang banyak justru terbalik. Di rumahnya dia tidak pernah sholat, di rumahnya tidak pernah baca Al-Quran, kemudian dia pergi ke kuburan, malah dia di sana membaca Al-Quran di sana. Padahal Nabi alaihi salatu wasallam beliau bersabda, janganlah kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Bacalah oleh kalian Al-Quran, karena sesungguhnya syaitan akan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Ya, disebutkan di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW beliau bersabda, wa inna syaitan idza sami'a surat Al-Baqarah tuqra kharaja minal bait alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Sesungguhnya syaitan apabila di suatu rumah dia mendengarkan dibacakan surat Al-Baqarah, maka dia akan keluar dari rumah tersebut, dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Ya, jadi apabila kadang ada gangguan-gangguan, ada penampakan dan apalah ya dalam rumah kita, maka tidak perlu kita mengusir atau tidak perlu kita memanggil pemburu hantu dan semisalnya, ya para dajjalin yang kadang menyamar bagaikan para kiai, para ustadz, dan tak ubahnya mereka itu adalah teman-teman syaitan itu sendiri.
yang menampakkan diri mereka sebagai seorang alim gadungan gitu kan. Cukup bagi kita sekarang membaca surat Al-Baqarah dalam rumah kita, maka biidznillah ta'ala sebagaimana disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, inna syaitan yafiru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Sesungguhnya syaitan akan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Ya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan terlebih kalau seandainya Al-Quran itu bukan hanya dibaca, ya, apalagi kalau Al-Quran di dalamnya bukan hanya sekedar dibaca, tetapi dipelajari, dipahami, ditadaburi, dan diamalkan dalam kehidupan rumah kita, maka biidznillah ta'ala syaitan akan semakin lari dari rumah kita. Dan apabila syaitan lari dari dalam rumah, maka itu artinya ya rumah tersebut akan dimasuki oleh para malaikat. Ya, akan dimasuki oleh para malaikat yang membawa rahmat. Ini yang keempat. Yang kelima, di antara petunjuk yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW agar rumah kita terhindar dan terjaga dari gangguan jin dan syaitan adalah dengan cara membersihkan atau mensterilkan rumah kita dari suara iblis. Ya. Apa itu yang dimaksud dengan suara iblis? Apakah iblis memiliki suara, teriakan, dan lain sebagainya? Yang dimaksud dengan suara iblis adalah lagu-lagu dan nyanyian-nyanyian jahiliyah. Ya, oleh sebab itu di dalam surat Al-Isra ayat 64, ketika Allah Subhanahu wa taala mengusir iblis dari surga ketika enggan untuk sujud kepada Nabi Adam, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman saat itu, wastabziz man istata'ta minhum bisautik, dan ganggulah manusia, palingkanlah manusia siapa yang bisa engkau palingkan dengan menggunakan suaramu. Mujahid rahimahullah, salah seorang ulama tabi'in, ya, murid dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan sautus syaitan al-ghina, yang dimaksud dengan suara syaitan, suara iblis itu adalah lagu-lagu. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hirra wal harir wal khamra wal ma'azif. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala, akan muncul sekelompok manusia dari umatku yang akan menghalalkan perzinahan, menghalalkan sutra bagi laki-laki, mengharamkan minuman keras, dan menghalalkan al-ma'azif, alat-alat musik. Ini jelas, manakala kita mau mencermati satu hadis ini saja, maka kita akan dapat menyimpulkan bahwa ya lagu-lagu dan musik-musik ya yang melalaikan kita dari agama Allah Subhanahu wa taala jelas hukumnya haram. Karena Nabi alaihi salatu wasallam beliau bersabda, la yakunanna fi ummati aqwamun yastahillun al-hirra wal harir. Kata-kata yastahillun, mereka akan menghalalkan, berarti hukum asalnya adalah haram. Ya, oleh sebab itu di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la yashrabanna unasun min ummatil khamr yusammunaha bi ghairi ismiha wa zu'zafu ala ru'usihimul bil ma'azif wal mughanniyat. Akan muncul nanti di akhir zaman suatu atau sekelompok manusia dari umatku yang akan minum khamar, minuman keras, dan mereka menamakannya dengan selain nama khamar. Ya, saat ini diberikan berbagai macam brand, merek, ya, ada whisky, ada brandy, dan lain sebagainya, cap tikus. Ini semua adalah merupakan nama-nama dari minuman keras yang akan diminum oleh sebagian umatku, kata Nabi alaihi salatu wasallam di akhir zaman, dan mereka akan menamakannya dengan selain khamar, menamakannya selain arak. Wa yu'zafu ala ru'usihim bil ma'azif, lalu kemudian akan ditabur berbagai macam alat-alat musik di atas kepala mereka. Yukhsafullahu au yakhsifullahu bihimul ard wa yuj'al minhum qiradatan wa khanazir. Sampai pada akhir nanti Allah Subhanahu wa taala akan menenggelamkan bumi bagi mereka, dan Allah akan menjadikan sebagian mereka menjadi kera dan babi. Ya, fallahul musta'an. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala, oleh sebab itu Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah taala ketika ditanya tentang hukum lagu, Imam Abu Hanifah mengatakan al-ghina'u fisqun. Lagu itu adalah merupakan sebuah kefasikan.
Dan Imam Malik ketika ditanya tentang hukum lagu, Imam Malik mengatakan innama yaf'aluhul fussaq. Lagu itu, bernyanyi itu hanyalah dilakukan oleh orang-orang yang fasik. Bahkan di dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala yang tidak banyak diketahui oleh orang yang saat ini mengaku mengikuti mazhab Imam Syafi'i, bahwa di dalam mazhab Imam Syafi'i penyanyi itu kesaksiannya ditolak. Jadi dia tidak boleh bersaksi di pengadilan. Apabila dia menjadi saksi untuk pernikahan seseorang juga tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena syarat saksi itu dia harus adil. Tidak boleh dari kalangan orang fasik. Maka penyanyi kata Imam Syafi'i ditolak kesaksiannya. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian berikutnya yang keenam, ya, yang keenam di antara petunjuk Nabi alaihi salatu wasalam agar rumah kita terhindar, ya, terbentengi dari gangguan syaitan adalah mensterilkan rumah kita dari lonceng dan anjing. Ya, ya, karena al-ajras atau al-jaras adalah lonceng yang biasa dipakai oleh ahlul kitab untuk memanggil mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh sebab itu tidak diperbolehkan untuk berada di rumah kita. Karena Nabi alaihi salatu wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, al-jarasu mazamirus syaitan. Jaras atau lonceng itu adalah merupakan dari alat musik syaitan. Ya, sehingga apabila dia berada dalam rumah kita, maka dia akan mengundang syaitan. Ya, demikian juga Nabi alaihi salatu wasallam beliau bersabda, la tashabul malaikatu rifqatan fiha kalbun aw jaras. Para malaikat tidak akan bersama dengan sebuah rombongan yang diikuti oleh anjing dan di sana ada lonceng. Ya, jadi tidak diperbolehkan bagi seorang muslim untuk memelihara anjing. Ya, terkadang kita lihat misalnya di negara-negara barat, ya saya tidak tahu di Australia seperti apa, tapi gambaran saya banyak di kalangan masyarakat non-muslim menjadikan anjing itu adalah bagian daripada keluarga mereka sendiri. Bahkan sebagian mereka menikah di tempat-tempat peribadatan agama mereka, ya, menikahnya tetapi dengan seekor anjing. Ya, fala haula wala quwata illa billah. Ya, oleh sebab itu Rasulullah SAW hanya memberikan dispensasi dan keringanan bagi mereka yang memiliki anjing untuk kepentingan-kepentingan dan kemaslahatan yang diraih, ya, seperti untuk menjaga perkebunan, ya, untuk menjaga peternakan, untuk berburu, dan untuk menjaga rumah apabila rumah kita posisinya misalnya jauh dari rumah penduduk yang lain, maka saat itu diperbolehkan bagi seorang muslim untuk memelihara anjing dengan tetap menjaga protokol protokol kesucian, sehingga tidak diperbolehkan misalnya anjing dibiarkan untuk bebas masuk ke dalam rumah kita, menjilat bejana-bejana kita, atau bahkan pakaian dan tubuh kita. Ini semua tidak diperbolehkan karena hukumnya najis. Ya, kemudian yang ketujuh, di antara petunjuk Nabi alaihi salatu wasallam agar rumah kita terhindar dari gangguan syaitan adalah membersihkan atau mensterilkan rumah kita dari salib. Ya, karena salib ini adalah merupakan syiar-syiar agama lain yang tidak layak berada di rumah seorang muslim. Oleh sebab itu Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yatruku fi baiti syai'an fihi tasalib illa naqadah. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau tidak meninggalkan sesuatu apapun di rumah beliau yang mengandung unsur salib kecuali akan dipatahkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Jadi terkadang kita punya misalnya sabun atau kadangnya alat-alat kebersihan, kan itu ada palang merahnya ya. Nah, itu nggak boleh, itu harusnya kita tutup atau kita kaburkan. Ya, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha
Beliau mengatakan Rasulullah SAW tidak meninggalkan sesuatu apapun yang mengandung unsur salib kecuali akan dihilangkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena salib tentu adalah merupakan syiar agama lain yang seyogianya ya dihindari oleh kaum muslimin. Kemudian yang ke-8 di antara petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam agar rumah kita terhindar dari gangguan jin dan syaitan, yang ke-8 adalah mensterilkan rumah kita dari gambar-gambar, lukisan-lukisan, patung-patung yang bernyawa. Ya, karena hal itu dapat menghalangi masuknya para malaikat. Yang dimaksud dengan lukisan tadi adalah lukisan-lukisan yang bernyawa. Adapun lukisan-lukisan yang terdiri dari pepohonan, ya pemandangan yang indah tidak menjadi masalah. Tetapi lukisan-lukisan bagi makhluk yang bernyawa, hal ini tidak diperbolehkan. Karena Nabi alaihi salatu wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "La tadkhulul malaikatu baitan fihi tamathil aw tasawwir." Para malaikat tidak akan masuk ke dalam suatu rumah yang di dalamnya ada lukisan atau gambar. Maksud lukisan dan gambar di sini adalah lukisan dan gambar yang bernyawa. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan lukisan yang dimaksud sini adalah bersifat umum, baik lukisan manusia atau lukisan binatang, hewan, ya selagi kemudian dia masuk ke dalam kategori makhluk yang bernyawa, yang memiliki ruh, maka tidak boleh untuk kita gantung lukisannya atau gambarnya di rumah kita, ya, karena dilarang oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam. Kemudian yang ke-9, ikhwatal a'izza yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara petunjuk Nabi alaihi salatu wasallam agar rumah kita terbentengi dan terhindar dari gangguan syaitan adalah dengan cara memperbanyak sholat-sholat sunnah di dalam rumah kita, ya, dengan memperbanyak sholat-sholat nawafil, ya, sholat-sholat sunnah di rumah kita. Karena Nabi SAW beliau bersabda, "Afdalu sholat al-mar'i fi baitihi illa al-maktubah." Sebaik-baik sholat seseorang itu di rumahnya kecuali sholat wajib. Berarti sholat-sholat sunnah hukum asalnya afdalnya dilakukan di dalam rumah kita. Oleh sebab itu Nabi alaihi salatu wasallam beliau bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ij'alu min salatikum fi buyutikum wa la tattakhiduha qubura." Hendaklah kalian menjadikan sebagian dari sholat-sholat kalian lakukan di rumah kalian. Maksudnya sholat-sholat sunnah sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi. Wala tattakhiduha qubura, dan janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian bagaikan kuburan. Ya, karena di kuburan tidak boleh kita sholat. Ya, jadi rumah yang di dalamnya tidak dilakukan sholat, tidak dilakukan bacaan Al-Quran di dalamnya, maka dia bagaikan kuburan. Ya, ini menunjukkan juga tentang kesalahkaprahan orang yang pergi ke kuburan untuk sholat, pergi ke kuburan untuk baca Al-Quran. Ini bukan tempatnya, mas, kita katakan. Oleh sebab itulah Nabi SAW beliau bersabda, "Ij'alu min salatikum fi buyutikum." Jadikanlah di antara sholat-sholat kalian lakukan di rumah kalian, wala tattakhiduha qubura, dan jangan kalian jadikan sebagai kuburan. Disebutkan oleh para ulama adalah memang tempat yang senang atau disenangi oleh syaitan, gitu kan. Oleh sebab itu di sana tidak dibacakan dalamnya di sana tidak dibacakan Al-Quran. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu rumah yang di dalamnya senantiasa banyak dilakukan sholat-sholat sunnah, bacaan Al-Quran, banyak amal soleh yang dilakukan di dalamnya, maka biidznillah ta'ala, ya, dengan sendirinya itu akan mengusir gangguan syaitan. Kemudian berikutnya yang ke-10 di antara petunjuk Nabi alaihi salatu wasallam agar rumah kita terhindar dan terbentengi dari syaitan adalah selalu mengeluarkan kata-kata yang baik, selalu menebar, ya, kita masuk ke dalam ruh syaitan itu akan berusaha menghancurkan keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga seorang muslim. Ya,
syaitan akan berusaha seoptimal mungkin untuk menanamkan permusuhan di antara anggota. Visi misi syaitan itu adalah untuk mencerai-beraikan kehidupan. Teman yufarriquna bihi baina, daripada sihir itu adalah dapat mencerai-beraikan atau memisahkan hubungan suami istri. Oleh sebab itu syaitan dia akan senantiasa berusaha, kata para ulama, untuk menanamkan permusuhan dalam satu anggota keluarga, sehingga mereka membuat strategi, membuat taktik agar supaya mereka saling memusuhi. Tatkala seorang muslim masuk ke dalam rumahnya senantiasa menebar senyuman, dan itu adalah bernilai sedekah. Tabassumuka fi wajhi akhika laqad sadaqah, kata Nabi alaihi salatu wasallam. Senyummu di hadapan saudaramu itu bernilai sedekah. Jadi kalau senyum diberikan kepada orang lain, apalagi jikalau senyum ini kita berikan kepada keluarga kita, dan keluarga kita lebih berhak untuk mendapatkan kebaikan dari kita daripada orang lain. Maka tatkala kita senantiasa senyum bertemu dengan istri, senyum bertemu dengan anak, senyum bertemu dengan orang tua, senyum bertemu dengan saudara, ini akan semakin menanamkan mawaddah warahmah, dan ini sangat tidak dicintai oleh syaitan. Ya, oleh sebab itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, Inna iblis yadau arsyahu alal ma'. Sesungguhnya iblis telah meletakkan singgasananya di atas air. Tsumma yab'asu sarayah, kemudian dia mengirim berbagai macam pasukannya. Fa'adnahum minhu manzilatan a'dhamuhum fitnah. Maka iblis yang paling dekat kedudukannya, atau syaitan yang paling dekat kedudukannya dengan iblis, dengan pimpinan tertingginya, adalah iblis, adalah syaitan yang paling keras fitnahnya terhadap manusia. Datang lalu kemudian ma taraktahu hatta tarakta, atau ma taraktu hatta taraktu baina wa baina mu'ati. Aku tidak tinggalkan seorang suami istri pun kecuali aku pisahkan antara keduanya. Fayudnihi minhu, lalu kemudian iblis, pimpinan syaitan ini, memanggilnya dengan bangga terhadap syaitan tersebut. Lalu kemudian ia mengatakan, ni'ma anta, engkau adalah merupakan orang terdekatku. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu biasa bertutur kata yang baik, dengan penuh kesopan santunan, dengan penuh senyuman tatkala kita berinteraksi dengan anggota keluarga kita, maka ini juga adalah bagian daripada bentuk penjagaan dari gangguan-gangguan dan bisikan-bisikan iblis dan syaitan terhadap diri kita dan keluarga kita. Kemudian ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan para akhwat yang saya muliakan, khususnya para akhwat yang saat ini melakukan kajian di Perth, Australia. Yang ke-11 dari petunjuk Nabi alaihi salatu wasallam adalah tahsinul ahl. Kita harus membentengi keluarga kita. Ya, bagaimana cara membentenginya? Pertama adalah membentengi istri kita. Ya, ketika kita menikah. Ya, ketika kita menikah, demikian juga seorang istri apabila menikah dengan seorang pria, maka kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dari sejak awal pernikahan. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, "Idza tazawwaja ahadukum imra'atan aw ishtara hadiman," apabila salah seorang di antara kalian menikahi seorang wanita atau dia membeli seorang budak, falyaqul, lalu hendaklah ia mengatakan, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairu ma jabaltaha alaih. Ya Allah, aku memohon kepadamu kebaikannya dan kebaikan apa yang telah engkau ciptakan padanya, wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaih, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari keburukannya dan keburukan apa yang terkandung padanya. Ini doa yang harus kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala saat kita menikah. Ini yang biasa kita namakan dengan doa ubun-ubun katanya ya. Jadi disyariatkan itu bagi ikhwah yang belum menikah, apabila nanti menikah sebelum dilakukan yang lain-lain, maka terlebih dahulu disunahkan bagi kita untuk memegang ubun-ubun istri kita atau pasangan hidup kita, lalu kemudian kita membaca doa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam ini ya. Rasulullah mengajarkan sebuah doa, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairu ma jabaltaha alaih wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaih. Demikian juga tatkala kita membeli kendaraan, ya, ada yang berdoa, ada yang bertanya itu tadi, Ustaz, bagaimana saya baru beli kendaraan ini, apakah boleh
saya panggil orang untuk baca-baca, berzikir, mendoakan kendaraan tersebut, saya katakan tidak perlu. Anda cukup baru beli mobil, Anda pegang setirnya gitu, atau Anda pegang bagian kepala daripada mobil tersebut, bagian depan mobil tersebut, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ini adalah doa yang sangat sederhana, tidak perlu ada acara dan ritual khusus. Ya, demikian juga di saat kita menikah. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-12 di antara petunjuk yang telah diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam bagi kita sekalian agar kita dapat membentengi dan melindungi keluarga kita dan rumah kita dari gangguan syaitan adalah tahsinul aulad minasyaitan, yaitu membentengi dan melindungi anak-anak kita dari gangguan syaitan. Dari sejak kapan itu? Dari sejak seorang muslim melakukan hubungan suami istri. Ya, sebelum anak itu lahir, kita sudah berdoa. Sudah berdoa, kata orang Sulawesi, berdoa memang. Ya, sudah berdoa sebelum ia melakukan hubungan suami istri dengan berdoa kepada Allah, membaca doa dengan doa yang dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam sebelum melakukan hubungan suami istri. Allahumma jannib minasyaitan wa jannibish syaitan ma razaqtana. Ya, saat itu Nabi SAW beliau bersabda, apabila ada seorang muslim melakukan hubungan suami istri dengan suaminya atau istrinya lalu membaca doa ini, fa innahu law qatta bainahuma walad lam yadurruhu syaitanu abada. Kalau ditakdirkan dari hasil hubungannya tersebut terlahir seorang anak, maka syaitan tidak akan pernah membahayakan anak itu selama-lamanya. Subhanallah, keutamaan yang sangat besar. Pas itu terkadang bila kita melihat ada anak nakal sekali, mana-mana lari-lari, lompat-lompat, jungkir balik, ada di masjid ini ceritanya gitu. Kita hanya berpikir ini jangan-jangan bapaknya atau ibunya lupa baca doa di saat berhubungan suami istri, ya, karena anaknya jadi nakal begini. Ya, jadi doa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam menjelang seorang muslim melakukan jima juga fungsinya masya Allah sangat luar biasa. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, fa innahu law qada bainahuma waladun lam yadurruhu syaitan. Apabila Allah tetapkan dari hubungan keduanya itu melahirkan seorang anak, maka syaitan tidak akan pernah membahayakan anak tersebut selama-lamanya. Dan hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala. Ya, kemudian oleh sebab itu juga sebagian ulama rahimahullah ta'ala juga diantara bagian daripada penjagaan terhadap anak-anak ini adalah setelah anak itu lahir maka diadzankan di telinga sebelah kanan dari bayi, walaupun tentu sebagian ulama mensahihkan hadis ini dan sebagian yang lain mendhaifkannya, tetapi biidznillah ta'ala jikalau ini adalah dilakukan maka tidak mengapa. Ya, termasuk di antaranya adalah Ibnul Jauzi sendiri, beliau menyebutkan akan hal ini. Demikian juga dengan Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Ya, kemudian berikutnya yang ke-13 dan ini adalah merupakan poin terakhir yang kita sebutkan di kesempatan yang berbahagia ini adalah menjaga atau melindungi anak-anak kita dari pandangan mata hasad dan kedengkian. Ya, dengan cara meruqyah mereka di waktu pagi dan di waktu sore. Apabila mereka datang kepada kita, maka kemudian sambil kita usap kepalanya, ya, lalu kemudian kita bacakan doa meruqyah anak. Ya, u'idzukum atau u'idzuka atau u'idzuki bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lamah. Ya, kita berdoa kepada Allah dengan mengatakan aku lindungi engkau, ya, dengan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna dari gangguan setiap syaitan dan binatang-binatang yang berbisa dan dari pandangan mata yang hasad atau pandangan hasad. Ya, apabila kita rutin kita bacakan ruqyah terhadap anak-anak ini setiap pagi dan petang, maka biidznillah taala tidak akan membahayakan mereka gangguan setiap makhluk, baik dari kalangan jin ataupun dari kalangan syayatinul ins, syaitan-syaitan dari kalangan manusia.
Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pembahasan kita pada siang hari yang berbahagia ini tentang sebuah tema, yaitu